Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjad dari Prodi Informatika 1 2024 dengan nomor NIM 1052422. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai tentang prinsip solid. Di sini saya akan membahas dua prinsip solid, yaitu LSP sama ISP. Yang ke satu yaitu yang kita akan bahas yaitu LSP atau Liskov Substitution Principle, yang mana intinya prinsip ini yaitu tentang kejujuran atau kemampuan si kelas anak ya, apakah si kelas anak ini bisa mewarisi warisan dari induknya gitu. Misalnya kita punya kelas induk dan kelas anak, nah si anak harus bisa menggantikan induknya tanpa merusak program. Jadi si program akan terjadi error atau crash ya jika anaknya tidak mampu atau tidak cocok dengan warisannya gitu. Di sini saya sudah membuat satu codingan, yang mana codingan ini melanggar prinsip LSP, yaitu tidak sesuai dengan prinsip LSP. Di sini kita bisa lihat, di sini ada kelas induk, kelas induknya itu hewan berjalan. Di sini ada dua kelas anak ya, kelas anak kelas sapi sama kelas ular. Di sini kita bisa lihat kelas sapi ini memiliki warisan dari induknya itu hewan berjalan. Nah, kalau dikaitkan dengan sapi ini relevan gitu, sapi berjalan dengan 4 kaki. Tetapi kalau dikaitkan dengan kelas ular ini fungsi dari hewan berjalan ini mungkin tidak relevan, dikarenakan kan ular itu tidak berjalan ya, ular yaitu meleor atau melata gitu ya. Jadi solusinya kita akan membuat codingan yang rapi dan memenuhi prinsip LSP. Oke, kita langsung aja ke codingan. Yang ke satu kita akan membuat dulu titik japa. Langsung yang kedua kita membuat kelas anak-anaknya. Di sini kita akan membuat kelas sapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat ular, kelas ular. Dan yang terakhir kita membuat main japanya untuk mengeksekusi semua program yang kita sudah buat ya. Setelah beres, kita langsung aja coba kita run apakah berhasil atau tidak. Nah, ternyata alhamdulillah berhasil ya. Di sini tertera untuk sapi yaitu berjalan dengan 4 kaki, dan untuk ular melata menggunakan perut tanpa kaki. Jadi ini sudah menggunakan prinsip LSP. Jadi kita tadi sudah mengubah si kategori fungsinya yang asalnya berjalan. Kan berjalan itu mungkin hanya untuk si sapi ya, untuk ular tidak gitu. Tadi kita sudah mengubahnya kategorinya biar lebih luas, yaitu bergerak. Jadi nah di sini untuk ular jadi bisa mewarisi warisan dari induknya yaitu bergerak. Jadi kesimpulannya di sini alhamdulillah LSP sudah kita buat ya. Jadi si kelas sapi dan kelas ular ini mewarisi warisan dari induknya yaitu bergerak, yaitu sapi bergerak dengan berjalan dengan 4 kaki, dan untuk ular juga bergerak bergerak yaitu melata menggunakan perut tanpa kaki gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan kelas induknya. Oke, kita langsung saja yang kedua yaitu ISP. Sini kita akan membahas yaitu yang keempat yaitu ISP. ISP itu intinya yaitu Interface Segregation Principle. Jadi intinya prinsip tentang kemandirian kontrak. Jadi kan interface itu lebih ke kontrak ya, jadi bukan ke pewarisan gitu. Jadi sederhananya gini, kita jangan memaksakan sebuah kelas untuk untuk membawa fitur atau mewarisi fitur atau mewarisi fungsi yang tidak berguna gitu ya, yang tidak berguna bagi si anak kelas tersebut gitu. Jadi fokus ISP itu agar si anak kelas ya tidak terbebani oleh fungsi-fungsi induk yang tidak relevan atau tidak cocok bagi si kelas anak itu gitu. Sebagai contoh, kita langsung ke codingan.
biar lebih paham. Di sini codingan ini sekilas seperti normal-normal saja. Sebenarnya ini kurang sempurna ya, tidak rapi dan tidak menerapkan prinsip ISP gitu. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada kelas kelas kemampuan hewan, yang mana interface kemampuan hewan atau sebuah kontrak ya, sebuah kontrak kontrak kepada hewan, yaitu bisa berenang dan terbang. Dan di sini ada dua kelas anak ya, ada kelas camar yaitu burung camar. Si burung camar ini mewarisi kontrak dari induknya, yaitu bisa terbang di udara dan bisa berenang ketika dia sedang sedang berburu gitu di laut. Sedangkan untuk ikan hanya mewarisi kontrak satu saja gitu, ikan hanya berenang di laut gitu kan, ikan tidak bisa terbang gitu. Ini itu melanggar prinsip ISP. Jadi si ISP itu berguna untuk tidak membebani si kelas anak ya, untuk tidak membebani kelas anak pada fungsi-fungsi yang tidak cocok baginya gitu. Kan ini tidak cocok tuh, masa si ikan harus diminta untuk terbang sedangkan kan ikan tidak bisa terbang gitu kan. Nah itu kan, itu melanggar prinsip ISP gitu. Oleh karena itu kita akan membuat codingan baru ya, yang mana codingan tersebut menggunakan prinsip ISP gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja membuat codingannya. Yang ke satu yang kita buat itu kontrak-kontraknya ya, yaitu berenang mungkin di sini. Nah ini itu file induk atau sebagai kontrak ya. Jadi hanya hewan yang bisa berenang saja yang bisa mewarisi kontrak ini gitu. Yang kedua terbang ya. Dan ini juga sama, untuk terbang juga dikhususkan kepada hewan yang bisa terbang gitu ya. Terbang. Kita membuat kelas-kelas anaknya gitu. Di sini kita buat ikan ya. Nice. Oke, yang kedua yaitu ikan burung camar. Ini camar aja lah. Nah ini yang membedakan burung camar dan ikan ya. Untuk ikan dia hanya mampu mewarisi satu kontrak saja, yaitu berenang. Dan untuk camar dia bisa mewarisi kedua kontrak, yaitu bisa berenang dan bisa terbang gitu. Nah ini baru tidak melanggar prinsip ISP, jadi ini menerapkan prinsip ISP gitu. Jadi kita tidak membebani si ikan untuk harus bisa terbang gitu ya, karena si ikan hanya bisa berenang gitu. Nah gitu. Dan yang terakhir kita membuat file pengeksekusiannya gitu, mainnya. Codingannya sudah beres, mari kita langsung run saja apakah bisa. Dan ternyata alhamdulillah bisa. Di sini kita bisa lihat untuk kemampuan ikan itu berenang di laut. Dan untuk kemampuan camar berenang berburu ikan di laut gitu. Jadi camar berenang untuk berburu ikan di laut dan camar juga bisa terbang gitu. Ini codingan yang menggunakan prinsip ISP. Jadi si kelas anak tidak menerapkan semua kontrak yang induknya berikan gitu, seperti ikan. Jadi kesimpulannya, ISP itu prinsip yang memberikan kontrak yang adil gitu ya. Jadi sesuai kemampuan si anak kelas-kelasnya gitu. Seperti ini kelas ikan kan dia hanya mampu berenang, tidak bisa terbang gitu gitu. Jadi kita jangan memaksakan ikan agar bisa terbang gitu, karena kan ikan emang nggak bisa terbang gitu kan. Jadi jangan menerapkan fungsi terbang pada ikan. Jadi ISP itu menerapkan fungsi yang berguna lah, yang cocok pada si anak kelas tersebut gitu, dan tidak memaksakan kelas agar bisa atau agar bisa atau menerapkan fungsi yang induknya berikan kepada anaknya tersebut gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.